Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan melakukan atau memberikan testimoni ya mengenai penutupan dan penutupan BNI Simponi ya. Jadi saya telah menutup BNI DPLK BNI Simponi saya karena saya sedang membutuhkan dana yang ada di DPLK tersebut ya. Jadi saya peserta DPLK BNI Simponi dari tahun 2013 sampai 2024 ini ya. Hasilnya itu memang ya lumayan lah ya, karena saya pada saat awal di DPLK BNI Simponi memilih tipe moderat, di mana 50% deposito, 50% obligasi ya. Jadi selama 1 tahun terakhir saya juga tidak menabung, tapi tetap dapat bagi hasil yang menurut saya sih lumayan daripada deposito ya. Uang saya sih nggak gede, tapi saya pikir dengan 50% obligasi dengan 50% deposito itu hasilnya itu sudah lumayan per tahunnya. Nah, jadi saya pertamanya itu pergi ke BNI tempat saya membuka DPLK BNI Simponi, karena kan sesuatu yang mulai dari kenaikan potongan atau ada yang urusan lain kan kita harus balik ke BNI cabang di mana kita membuka DPLK Simponi tersebut. Nah, jadi pada saat itu saya nanya nih ke customer service-nya, saya mau nutup nih Mbak. Nah, langsung Mbak itu nginfoin, Bapak nggak usah nutup di sini, tapi lebih baik Bapak menutup di PLK BNI Simponi tersebut di BNI Pusat. Karena di BNI Pusat data-data Bapak itu akan langsung dikirimkan ke DPLK yang mengurusi tabungan BNI Simponi tersebut ya. Jadi karena kalau misalnya lewat cabang infonya itu lebih lama ya, karena mereka ada transfer data, mungkin dokumen ya dari BNI cabang ke pusat, kemudian pusat ke DPLK-nya tersebut ya. Jadi sesuai dengan informasi dari CS tersebut, 2 minggu kemarin saya datang nih ke BNI pusat ya. Saya ditanya nih, saya dari ikut DPLK BNI Simponinya dari perusahaan atau dari pribadi ya. Karena kalau misalnya dari perusahaan perlu ada surat keterangan ya. Kalau dari pribadi ini ada apa, nggak perlu surat keterangan karena kita nabung sendiri. Nah, jika kita ingin mencairkan tanpa menutup DPLK BNI Simponi, itu per tahunnya maksimal itu kalau nggak salah hanya 10% dari jumlah tabungan kita. Ya, jadi saya pikir saya butuh dana, mending saya tutup kan pada saat itu kan. Nah, jadi ke sana saya membawa syarat-syarat penutupan untuk pribadi itu KTP, kartu keluarga, NPWP, buku tabungan BNI Simponi, buku tabungan BNI biasa. Nah, jadi pada saat data-data kita diproses oleh CS, itu yang pasti buku BNI Simponi kita, BNI Simponi kita itu akan diambil ya, karena kita melakukan penutupan. Nah, sedangkan pada saat itu saya tanya nih sama CS-nya, estimasi itu berapa hari kita bisa cair uang di DPLK BNI Simponi. Ya, infonya itu 14 hari kerja di luar hari Sabtu dan Minggu, dan ada potongan sekitar 5%-an pada saat itu ya. Nah, oh ya, saya lupa teman-teman, jika Anda tidak ingin mencairkan, hanya mengambil 10% saja, itu nggak perlu ke customer service ya, langsung aja ke teller dengan syarat-syarat yang tadi seperti itu ya. Nah, jadi kita balik lagi tadi ya, dan terus di CS itu juga memberikan saran, jika kita melakukan penutupan, lebih baik dana kita tersebut ditransfer ke BNI, ke bank BNI, bukan ke bank di luar BNI. Karena jika ada apa-apa, itu lebih mudah urusannya. Ya, ingat teman-teman ya, ya kita sebagai nasabah, ya kita ikut aja lah ya. Toh bank tabungan BNI juga punya kita juga ya. Nah, hari ini tepatnya 2 minggu ya setelah saya melakukan penutupan di bank BNI. Nah, di bank BNI tersebut setelah saya menutup
melakukan penutupan, dapat informasi 14 hari. Rupanya pada hari ini dana itu masuk sesuai yang diinformasiin, dan saya cek nggak ada potongan. Ya tabungan saya nggak sampai ratusan juta, hanya ya kecil lah ya. Yang bagi saya sih cukup lah. Nah jadi nggak nggak sesuai dengan yang saya lihat di YouTube tuh, katanya infonya sampai 1 bulan 2 bulan, mungkin itu yang gede ya jumlah uangnya ya. Tapi yang pasti kalau mau melakukan penutupan lebih baik di BNI pusat kalau menurut saya ya. Kalau misalnya teman-teman merasa dapat info kalau pencairan dananya itu bisa lebih dari 1 bulan, tapi saya 2 minggu nih, saya saksi bukti nyata ya. Jadi kalau mau nutup lebih baik ke BNI pusat. Oke, terima kasih teman-teman sekalian.